Ya ini ranahnya sudah ke spiritual. Ini yang tadi saya bilang ihsanul ihsan. Rasulullah SAW bin Abdullah itu punya sifat yang namanya ihsanul ihsan. Kalau di Islam ihsanul ihsan, ihsan itu adalah hati yang bersih, suci. Mungkin apa lebih paham. Ini yang saya pegang dari mbah saya ketika beliau datangi saya di Hindu. Le cekelen pakem uripmu selamat dunia akhirat. Masya kuwi gak dulu. Apa itu mbak? Empat prinsip yang harus kau pegang. Yang pertama, di hatimu harus selalu bersih dari kebencian kepada siapapun. Itu pakem pertama, pusaka pertama di ilmu Jawa. Hatimu harus bersih dari kebencian kepada siapapun. Gak boleh kita benci. Karena kata Allah Ta'ala, siapa yang meyakini dan beriman kepadaku, maka Allah bilang, kau wajib mencintai apapun yang aku ciptakan. Itu nas. Jadi kalau kita punya Tuhan, terus kita benci orang lain, Tuhan ini gendeng Pak. Salah siapa itu? Jadi itu pakem. Ini saya sampaikan, beliau tahu kalau saya ceramah dakwah masalah apa? Kesadaran di budaya. Apalagi kita orang budaya, wong budaya pakemnya Weda sama Dharma. Dasar utama, Weda karena dulu Hindu, Dharma muncul karena kastaan yang ada di Hindu dibersihkan sama Sang Hyang Buddha, sama Sang Buddha. Itu terangnya. Kalau bahas ini ketemu subuh. Jadi itu pakemnya. Jadi yang kedua, yang pertama adalah kebencian dari siapapun di hati kita harus clear. Karena seseorang itu kalau masih ada kebencian, Bapak saya nggak ngajari pengalaman saya. Terus kita ada masalah, kita nyari solusi nggak bisa. Berapa kali saya nengahin orang, Kanjeng ini ada masalah main. Saya tanya, masalahnya apa? Ini. Sekarang tak tanya, antum berdua ini mau menyelesaikan masalah atau memperkeruh masalah? Maksudnya gimana? Jangan memperkeruh situasi kalau situ asu, gitu. Ngerti mana? Kecuali situ asu, aku bilang gitu. Terus gimana Mas? Lah kalau lo ada benci nggak sama dia? Kamu ada benci nggak? Kalau ada nggak usah dibahas. Karena setiap ada titik benci dari kita Pak, itu sebaik apapun tetap jadinya rusak. Pasti salah. Bener apa enggak Pak? Ya kan? Tapi kalau kita mau menyelesaikan masalah, maka hati kita harus nol dulu dari kebencian. Kalau sudah bencinya hilang, maka cari solusinya mudah dan akan diterima kepada sesama. Itu pakem saya dari mbak saya. Yang kedua, di hati kita pakemnya Jawa. Yang kedua itu nggak boleh ada gengsi. Dengan siapapun Pak, nggak peduli saya lebih muda atau lebih tua, jenengan lebih tua atau lebih muda. Nek wayane gengsi kita nggak akan dapat ilmu Pak. Jenenge gelas itu kebak banyu Pak. Kalau kita nggak ngosongi, maka kita nggak bisa diisi dengan ilmu Pak. Itu pakem Jawa. Jadi menang tanpa ngalahno, soge tanpa bodoh, sekti tanpa aji. Itu Jawa. Jadi yang kedua itu di hati kita nggak boleh ada apa? Gengsi. Jadi permisi, maaf, dan terima kasih serta minta tolong. 4 dasar ini dari orang yang nggak punya gengsi Pak. Jadi dengan siapapun, maaf kalau tadi nggak salah. Permisi ya Mas. Pasti seperti itu Pak. Ini pakem Jawa. Jadi kalau kita di hati kita ada gengsi Pak, susah kita dapat hidayah. Dalam ilmu Buddha namanya dosa moha loba. Dosa perilaku kita menyakiti orang lain, merugikan orang lain dan membuat dia sakit hati atau menderita, itu namanya dosa. Yang kedua moha. Moha itu adalah orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu akan susah dapat pencerahan. Yang ketiga adalah loba. Loba dalam ilmu Buddha adalah kegelapan batin yang tidak bisa dapat hidayah. Tahu sebenarnya. Maka di Jawa tadi ada 2 tadi, nggak boleh ada apa? Gengsi. Jadi kita salah ya tetap minta maaf walaupun lebih mudah. Yang ketiga pakem saya dari mbah saya, leluhur saya, setelah nggak boleh benci, nggak boleh gengsi, yang ketiga nggak boleh iri. Jadi hati kita itu nggak boleh iri kepada sesama, karena rezeki nggak akan pernah di Lauhul Mahfuz Pak, di Al-Qalam sana 50.000 tahun sebelum adanya makhluk itu sudah ditulis Pak. Jadi kenapa aku harus iri sama abah, punya tanah berapa hektar, punya kuda, terus iri ambil Kang Masku, ambil abahku sampai, ya nggak perlu Pak, nggak perlu iri itu. Karena iri akan merusak semua amal ibadah kita. Itu udah iri. Maka orang-orang iri kata Allah itu akan dilaknat. Karena apa? Dia tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Alah, dia ambil mergono karpe, hati-hati. Nah itu orang-orang itu kayak gitu tuh. Ngerti maksudnya? Jadi ada kebaikan datang pasti dijadikan apa? Negatif. Ah, si mergono karpe pasti. Ngapi-ngapi aku dulu. Pasti ya lah. Itulah orang iri. Dan lihat temennya sukses, berusaha mencelakai. Nah, itu sifat iri. Jadi gak bisa melihat kebaikan, dia gak bisa dapat pencerahan atau hidayah. Yang terakhir keempat dari mbah saya ini,
tidak boleh ada dendam di hati kita kepada siapapun dalam hal apa. Karena yang namanya dendam berarti kita tidak bisa memaafkan, dan di saat kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan bisa memaafkan kesalahan kita. Nauzubillah. Itu hati-hati Pak. Jadi pakem saya itu cuma ini toh, makanya saya ketemu siapa aja saya, ya Pak, saya minta maaf Pak. Ya saya nggak peduli mau becak, mau angkot, mau pejabat, mau presiden, saya nggak peduli. Orang saya ini waktu Jokowi sebelum lengser saya berapa tahun waktu itu? 3 tahun saya nemenin beliau kok. Tahu kan Pak ya? Setiap Jokowi itu ke Jawa Timur Pak, itu saya nemenin beliau terus. Apalagi urusan kemahasiswaan. Dukun nong, dukun non tarif itu sudah habis. Ada foto-foto saya sama beliau. Lanjut ke Prabowo itu kemarin. Jadi Pak Prabowo juga sama orang-orang spiritualnya itu kita sharing ngobrol. Jadi benar-benar kita enak Pak belajar. Pakem saya cuma 4 ini Pak Juse. Gak diajak pun saya juga gak gelong apa? Gak baper.